lupa buat ikut ibadah Yud hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Jangan lupa datang ya. See you. Shalom semuanya. Dengan kita berempat, kita akan mengumumkan Kugang. Shalom, shalom, shalom. Sekali lagi dong, shalom. Oke, aku mau kalian bisa bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Terus aku minta kalian tos ke kanan kiri kalian minimal 5 orang dong. 5 orang, cari 5 orang. Gak boleh sama ya, gak boleh sama. Oke, sudah ready? Yang sudah ready untuk memuji Tuhan, katakan oh yeay. Sekali lagi dong, katakan oh yeay. Oke, yuk kita memuji Tuhan sama-sama. Kalahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Nyanyikan lagu ini dengan semangat lebih lagi ya teman-teman. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Say hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yuk tepuk tangan yuk. Allah bangkit, bersoraklah. Katakan hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 oh. Tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus kita, amin. Siapa yang percaya di sini bahwa Tuhan sudah mati dan menang untuk kita semua, amin. Yuk kita nyanyikan lebih semangat lagi, kita nyanyikan pujian ini bareng-bareng yuk.
perkara yang hebat. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kita sorakan haleluya, karena Dia adalah Raja yang menang buat kita, amin. Nyanyikan lagu ini sama-sama. Dari yang ku harapkan, lebih dari segala yang tak kulihat, bila berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohku pasti menang, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Silakan teman-teman boleh duduk kembali. Sebelum kita mulai masuk ke dalam hadiratnya, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Bapak, terima kasih Tuhan. Thank you Lord buat kasih karunia-Mu Tuhan untuk sepanjang minggu ini. Kalau kami boleh hadir di tempat ini, semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu Bapa. Tuhan, Engkau yang boleh siapkan hati dan juga pikiran kami Bapa, sehingga kami boleh mengikuti ibadah hari ini dengan baik Tuhan, dan kami boleh mengerti apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan buat kehidupan kami. Terima kasih Yesus, lawat kami Tuhan hari ini, ubahkan kami Tuhan hari ini. Terima kasih Yesus, haleluya. Besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih
berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh kasih-Mu Tuhan, pengorbananmu begitu besar. Kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya, kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, oh ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Kau mengubah hidup kami Tuhan. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kita punya Allah yang baik banget ya teman-teman. Dia rela mati buat kita semua, cuman buat kita satu persatu. Ya kita mau ingat kasih-Nya Tuhan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu. Thank you Lord udah selalu ada buat kita. Kasih-Mu Tuhan, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya. Kalau engkau saat ini sedang terluka, Tuhan mati buat kamu. Oh kasih-Mu Tuhan, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya,
kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, bilurmu Tuhan. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kau baik, mari sembah Dia. Kau baik Tuhan. Kasih-Mu setia, kasih-Mu terima kasih. Terima kasih Engkau baik bagiku, Engkau baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang setia. You never leave us, Lord. You're always there. Engkau selalu ada, Bapa. Engkau selalu ada. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, kasih setia-Mu. Terima kasih. Engkau sangat baik bagi kami. Haleluya. Ku punyalah seperti-Mu, ku bangga punyalah seperti-Mu Tuhan. Engkau gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Haleluya. 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 Engkau Allah yang setia. Teman-teman, aku ajak untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Tuhan bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagi
dosaku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Be lifted higher, higher, be lifted higher. Katakan be lifted high, you be lifted higher, 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 be lifted higher, lifted high, be lifted higher, higher, be lifted higher. You be lifted higher, higher, be lifted higher. Let thy King be lifted up, Hosanna. Silakan Om Hendri. Dalam sikap teduh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau haleluya. Hanya Engkaulah yang layak untuk dikagumi Tuhan. Sebab Engkau Allah yang telah turun dari surga menjadi manusia. Bahkan Engkau taat Tuhan sampai Engkau mau mati di atas kayu salib, supaya kami orang-orang yang berdosa menerima anugerah keselamatan. Dan kami bukan lagi orang yang terhilang, tapi kami dipindahkan dari kerajaan maut menjadi warga kerajaan surga. Kami sungguh bersyukur. Biarlah sore hari ini melalui renungan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar, biarlah itu membuka mata rohani kami, mencelikkan kami, dan membuat kami semakin lebih dalam lagi mengerti betapa kami adalah orang-orang yang berbahagia menjadi anak-anak Allah. Terpujilah nama-Mu, kami sambut kebenaran firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi setiap anak-anak muda
yang siap untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan, mari kita katakan amin. Ya, shalom semuanya. Selamat sore. Ya, hari ini saya ingin membagikan sebuah tema yang mungkin jarang ya saudara ya dibahas ya. Tapi hari ini saya rindu saudara dan saya kita mengerti. Kita baca dari kitab Filipi pasal yang ketiga. Kita akan baca judul perikopnya kebenaran yang sejati, tapi kita langsung baca di ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Ayat 17 sampai 21 dari kitab Filipi pasal yang ketiga. Demikian firman Tuhan, nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula, sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, anak-anak muda, sore hari ini saya ingin membahas bahwa kita adalah warga negara kerajaan surga. Saudara mungkin berkata bahwa, aduh om, saya ini orang yang biasa. Mungkin saya bukan orang yang lahir dari keluarga yang terpandang. Saudara, saya tidak melihat status kehidupan saudara, tetapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan, sore hari ini firman Tuhan berkata bahwa saudara dan saya, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara adalah warga kerajaan surga. Itu adalah berita kabar baik, saudara. Dan saya mau katakan kepada setiap anak muda, jangan mudah saudara ya. Apalagi saudara mungkin di sini wanita, ya. Waduh, ini calon pacar saya orang kaya om. Dari keluarga yang, dari keluarga sultan dia. Mungkin saudara berkata demikian. Atau saudara yang laki-laki, ini pacar saya om, putri ya. Dari kerajaan mana gitu ya saudara. Jangan sampai saudara. Pada akhirnya saudara menjual iman saudara. Saudara, beberapa waktu yang lalu ketika Ibu Gembala sharing ya di dalam doa fajar, Ibu Gembala bilang bahwa ada salah satu keluarga dari diaken yang berkata, waduh pacarnya ini ya dari agama seberang saudara. Dan ini anaknya cowok. Dan alangkah sedihnya saudara ketika anaknya berkata, "Pak, saya sebentar lagi mau menikah. Tapi rencana saya bla 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 bla, nanti setahun kemudian saya balik lagi ke Kristen." Saudara, ketika orang tua ini sharing dengan Ibu Gembala dan ketika saya dengar, alangkah kagetnya saudara saya. Dan saya sudah menduga siapa orang yang dimaksud. Dan hari ini saya tidak perlu memberitahu kepada saudara. Saudara, itu adalah sebuah fenomena yang sering terjadi saudara. Dan saya mau berkata kepada setiap saudara, saudara jangan menjual imanmu.
Karena ketika saudara dengan mudahnya menjual imanmu, saudara, kasih karunia yang saudara terima, itu tidak akan full 100%. Karena saudara sudah mendukakan hati Tuhan. Saudara, coba saudara renungkan, kita ini siapa sih di hadapan Tuhan? Kok dengan mudahnya saudara berkata, oh gampang om, nanti saya balik lagi ke Kristen. Gampang kok, Tuhan itu maha pengampun. Saudara jangan anggap sepele ya. Sore hari ini saya mau bilang sama saudara. Iya, kalau saudara masih diberi kesempatan hidup. Kalau tiba-tiba malam itu saudara dipanggil Tuhan, apa yang terjadi dengan saudara? Saudara bisa jamin? Ayo, saya mau tanya nih, jujur ayo. Saudara bisa jamin? Oh, tahun depan om saya balik lagi ke Kristen. Saya percaya lagi kepada Yesus. Saudara, saya nggak bicara agama. Tapi ini bicara tentang iman, ini penting saudara. Yang bisa menyelamatkan saudara itu karena iman saudara kepada Yesus. Agama Kristen tidak menyelamatkan. Yesus datang ke dunia tidak membawa agama, tapi dia membawa keselamatan. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, keluarga saya lahir dari keluarga yang bukan Kristen. Dan mereka seringkali berkata, gampang, manggil saya Ko Henry. Gampang kok, wes pokoknya saya berbuat baik, saya hidup benar, saya tidak menyakiti orang lain, saya tidak melakukan yang jahat, saya pasti selamat. Saudara, itu usaha manusia. Saya mau katakan sekali lagi pada sore hari ini. Kesalehan manusia adalah seperti kain kotor. Kita baca dari Yesaya 64 ayat yang ke-6. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Ini adalah penulis seorang nabi yang besar saudara. Nabi Yesaya berkata di Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudara, kembali lagi saya mau katakan kepada saudara. Nabi Yesaya berkata, kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi sekali lagi saudara, saya tegaskan. Saudara jangan main-main dengan iman percayamu. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Keputusan ada di tangan saudara. Tapi hari ini saya harus jelaskan kepada saudara. Ketika saya mempersiapkan bahan ini, Tuhan bilang, bahas tentang warga kerajaan surga. Saudara, ini gak main-main, waktu berjalan dengan cepat. Saya minggu lalu, ketika saya selesai doa, siangnya ketika saya bekerja di toko, tiba-tiba saya langsung sakit perut, saudara. Ini saya mau sedikit cerita kepada kalian ya. Hidup manusia itu seperti uap loh, saudara. Jadi saudara jangan main-main dengan imanmu. Saudara, saya tiba-tiba sakit perut, dan sakit perutnya itu membuat perut saya kram, dan saya benar-benar sakit, dan saya bilang sama istri saya, wes mah aku pulang. Padahal kemarin sore saya sudah mau datang ke sini mau berdoa sama kalian. Akhirnya saya pulang saudara dengan kondisi yang sakit. Saya berdoa, basaro di kamar, dan saya olesin minyak kayu putih, dan saya terus berdoa. Dan saya nggak bisa istirahat saudara, karena apa? Belok kiri sakit, belok kanan sakit, duduk pun sakit, semua serba sakit saudara. Padahal minggu lalu saya masih melayani customer di tempat pekerjaan saya. Dan saya bilang sama karyawan saya, aku sudah gak kuat. Saudara bayangin, pagi saya masih dalam kondisi sehat saudara. Bangun dari jam 3 pagi saudara. Selesai doa sampai jam 6. Tapi jam
tiba-tiba saya sakit perut. Dan saya begitu sakit. Sampai minggu lalu saya berpikir, waduh saya kayaknya nggak mungkin datang ibadah Yud nih. Tapi saya berdoa dan terus-terus berdoa, akhirnya jam 5:05. Saya merasakan sakit saya sudah mulai berkurang. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, berikan aku kesembuhan, sekalipun aku datang terlambat, aku mau datang ibadah Yud. Dan istri saya sempat menghubungi Om Aryadi supaya untuk menutup doa berkat. Dan Om Aryadi kondisinya dia ada di kota Surabaya. Saya bilang sama istri saya, nggak usah mah, aku sudah sembuh, aku datang. Makanya minggu lalu saya datang terlambat, saudara. Jadi saudara bertanya, loh kok Om Henry kok datang terlambat hari ini? Iya karena waktu itu saya sedang sakit. Jadi saya mau katakan sekali lagi kepada seluruh anak-anak muda, hidup kita ini seperti uap, saudara. Bahkan Rasul Petrus berkata hidup manusia itu seperti daun. Seperti rumput yang pagi berkembang, sore menjadi layu karena kena di tempat matahari. Berarti apa saudara? Berarti manusia itu nggak ada apa-apanya. Jadi saudara harus bersyukur kalau saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu adalah kekayaan yang paling terbesar. Dan itu adalah mukjizat yang paling terbesar. Jadi sore hari ini saudara firman Tuhan berkata, kita kembali lagi dalam kitab Filipi pasal yang ketiga. Saudara, ini nasihat Rasul Paulus. Saya minta PowerPoint ini dibuka. Dan ini saya bikin PowerPoint dalam waktu cuma beberapa menit nih saudara. Ini kalau Roh Kudus sudah menuntun, saya cepat nih bikin khotbah. Jangan ikutin saya saudara ya. Ini levelnya sudah, karena saya baca firman setiap hari saya langsung cepat dapat ya. Nah ini saudara, nasihat Rasul Paulus. Dia berkata begini, ayat yang ke-20, ini menjadi ayat yang paling penting saudara. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Berarti saudara dan saya, ketika engkau hidup di dunia ini, engkau sedang menantikan keselamatan. Keselamatan itu sudah menjadi bagian saudara. Tetapi ketika saudara meninggalkan iman percayamu, maka keselamatan itu tidak sampai kepada saudara. Ini yang harus saudara pahami. Yang kedua saudara, apa nasihat Rasul Paulus? Yang pertama, ikutilah teladanku. Ya, di ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Saudara, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di kota Filipi, ikutilah teladanku. Saudara mau tahu teladannya Rasul Paulus apa? Saya akan jelaskan. Saudara, kata teladan di situ apa tadi? Tahu saudara? Apa dibilang di situ? Yang namanya teladan itu pasti adalah sesuatu yang patut ditiru saudara, patut untuk dicontoh. Berarti di dalam kehidupan Rasul Paulus, Paulus itu adalah seorang pemimpin rohani yang patut dicontoh saudara. Saya akan jelaskan nanti. Yang kedua saudara, slide kedua. Rasul Paulus, dia menulis surat juga kepada jemaat di kota Korintus. Kalimatnya sama saudara. Tadi dia nulis surat di kota Filipi, sekarang dia nulis surat di kota Korintus. Ada 2 kali. Dia berkata begini, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. 1 Korintus 4 ayat 16. Kemudian di 1 Korintus 11 ayat pertama. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus.
Berarti pesan Paulus kepada jemaat di kota Filipi dan di kota Korintus sama, saudara. Padahal jemaat di kota Filipi dan di Korintus latar belakangnya berbeda, saudara. Tapi pesannya sama, saudara. Kemudian saudara, kita bisa melihat Rasul Paulus dan teladannya bagi generasi muda. Slide-nya. Silakan diklik. Yang pertama, saudara. Pelayanan Paulus selalu berpusat kepada Allah. God center. Paulus ketika dia melayani pusatnya hanya kepada Allah. Dia nggak punya motivasi yang lain, saudara. Saudara, kalau hari-hari ini semua pendeta berlomba-lomba untuk menjadi terkenal. Iya nggak Pak? Iya Pak, iya saudara. Coba saudara lihat aja gereja-gereja besar hari ini. Wih, bangun gedung yang begitu besar saudara, muat sampai 20.000 bahkan sampai 100.000. Kalau bisa muat 1 juta saudara. Ya saya berdoa ya supaya pendeta-pendeta yang sudah punya jemaat ribuan bahkan jutaan, jangan sampai dia mencuri kemuliaan Allah. Beda tipis saudara. Makanya saya lebih senang melayani di gereja yang kecil. Karena saya tahu saya bisa jatuh dalam dosa kesombongan. Tipis saudara. Om Hendri jujur aja ngomong di atas mimbar nih. Saya lebih senang melayani di gereja yang kecil. Karena apa? Karena saya bisa jatuh dalam dosa sombongan. Saudara, dosa sombong itu, ingat ya, iblis atau malaikat yang jatuh dalam dosa. Karena dosanya sombong. Salah satu pemimpin malaikat di surga yang bernama Lucifer, dia ingin menjadi sama seperti Allah. Dan saat itu juga dia dibuang dari surga. Hati-hati saudara. Jadi kembali lagi saudara, teladan dari Rasul Paulus adalah apa? Dia melayani. Pusatnya adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hati-hati saudara, ya, saudara yang main musik di sini, yang jadi worship leader, jadi singer, bahkan saudara yang punya talenta yang luar biasa, hati-hati pesannya Om Hendri. Jangan sombong saudara. Wow, ini loh gara-gara aku nih semua pelayanannya jadi jalan. Saudara, ada Anda, ada tidak ada Anda, pelayanan itu pasti jalan. Makanya minggu lalu saya sadar saudara, tanpa saya ibadah itu tetap jalan gak? Tetap jalan saudara. Jadi bukan karena Om Henry ibadah youth bisa jalan, tapi semua karena Tuhan. Yang kedua saudara, apa Rasul Paulus dan teladannya bagi generasi muda? Yang kedua adalah di situ dikatakan bahwa pelayanan Paulus, dia sadar ketika dia melayani, pelayanan yang dia miliki adalah milik Allah. God's ministry. Jadi pelayanan Paulus kemanapun saudara, dia pergi dari Asia kecil ke kota yang lain. Dari saudara kalau lihat di Alkitab Perjanjian Baru, Alkitab Perjanjian Baru ditulis paling terbesar adalah Rasul Paulus. Jadi dia sadar sekali saudara, pelayanan yang dia dipercayakan oleh Tuhan adalah milik Allah. Bukan milik dia saudara. Saudara, ini luar biasa Rasul Paulus, teladannya ya. Yang ketiga saudara, klik selanjutnya. Pelayanan Paulus selalu berorientasi kepada jiwa. Dia selalu rindu untuk memenangkan banyak jiwa. Khususnya dari bangsa non-Yahudi. Paulus sadar saudara bahwa pelayanan dia, panggilan dia adalah untuk memenangkan bangsa daripada non-Yahudi. Di luar umat Yahudi. Itu pelayanan Paulus. Dan yang keempat saudara, nah ini yang luar biasa nih.
Paulus berkata bahwa dia tetap bekerja untuk memenuhi keperluan pelayanan. Saudara, pekerjaan Paulus adalah dia membuat kemah. Itu pekerjaannya Paulus, saudara. Ini saudara nggak tahu, saya mau sampaikan kepada anak-anak muda. Pekerjaan Paulus setiap hari adalah dia membangun tenda atau kemah. Kalau bahasa sekarang itu apa? Pengusaha terop. Ya, saudara tahu kan terop? Siapa yang tahu terop? Atau ada yang nggak tahu gitu? Ada yang nggak tahu terop itu apa? Tahu ya terop itu apa? Tahu ya. Jadi kalau ada pesta pasti ya, supaya nggak kehujanan perlu terop yang besar. Itu pekerjaannya Paulus tuh. Saudara, ini yang membuat saya sangat-sangat terkagum-kagum dengan Paulus. Karena Paulus mengikuti teladan Yesus Kristus. Jadilah pengikutku, karena aku adalah pengikut Kristus. Saudara, masih banyak lagi teladan Rasul Paulus bagi generasi muda. Salah satunya adalah sifat rendah hati. Saya nggak tulis di sini, saudara. Saya katakan 4 ini aja sudah cukup, saudara. Yang kelima, saya tambahkan lagi, saudara. Rendah hati. Paulus itu rendah hati, saudara. Sama seperti Tuhan Yesus. Ketika dia dicibir, ketika dia dihina, bahkan dia diolok-olok, Tuhan Yesus tidak pernah membalas. Ini keteladanan Rasul Paulus. Yang kedua, apa yang nasihat Rasul Paulus? Cuma 2, saudara, nasihatnya untuk kita sebagai warga kerajaan surga. Yang kedua, jangan hidup menjadi seteru salib Kristus. Ya, Paulus bilang banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Artinya apa, saudara, seteru itu? Seteru itu artinya menjadi musuh. Mungkin saudara nggak sadar ketika saudara punya motivasi yang lain, ya. Pusatnya bukan Kristus, tapi pusatnya kepada diri sendiri. Tanpa saudara sadari, saudara sudah menjadi seteru bagi salib Kristus. Klik selanjutnya, apa outputnya, saudara? Ya binasa, saudara. Karena firman Tuhan berkata di Filipi 3 ayat 19, kita akan baca lagi, saudara. Filipi 3 ayat 19, saya akan jelaskan di sini. Saya akan baca di ayat yang ke-18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula, sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Binasa, saudara, ya. Tuhan mereka adalah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi saudara, ada 2 nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi. Di mana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di kota Filipi, mereka adalah warga kerajaan surga. Yang pertama, ikutilah teladan Rasul Paulus. Tadi saya sudah jelaskan teladan Rasul Paulus apa. 1, dia melayani, orientasinya adalah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, dia melayani dengan apa, saudara? Dengan orientasinya untuk memenangkan banyak jiwa. Apalagi, saudara, orientasi daripada pelayanan Paulus. Ya. Saudara, di situ dikatakan bahwa Paulus selalu bekerja untuk memenuhi kebutuhan pelayanannya. Jadi dia nggak pernah minta donatur, saudara. Dia nggak pernah minta donatur dari rekan-rekan sepelayanannya. Padahal rekan sepelayanan Paulus itu banyak, saudara. Ada 12 murid Tuhan Yesus yang waktu itu masih hidup.
Tapi Paulus tidak pernah minta bantuan sepeser pun, saudara. Itu loh teladan dari Rasul Paulus. Sehingga saya mau katakan kepada saudara, contohlah seperti Paulus. Dan yang terakhir nasihat Rasul Paulus adalah, jangan hidup menjadi seteru salib Kristus. Hati-hati saudara. Dan firman ini juga berlaku buat saya. Hati-hati. Jadi saudara yang melayani, saudara sadar, pelayanan itu adalah milik Allah. Tanpa Tuhan, saudara bukan apa-apa. Tanpa Tuhan, saudara bukan siapa-siapa. Hati-hati saudara, kalau saudara sombong, ya saudara sudah menjadi seteru salib Kristus. Karena pikirannya hanya dunia, oh aku mau terkenal, aku pengen dikenal. Hati-hati saudara, tanpa saudara sadari, saudara sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Kesimpulannya saudara, saudara ingat saudara dan saya adalah warga kerajaan surga. Apapun status saudara, mungkin saudara lahir dari keluarga yang miskin. Bahkan mungkin saudara dari keluarga yang tidak terpelajar. Saya tidak melihat status saudara, tapi saya melihat status saudara sekarang adalah warga kerajaan surga. Milikilah cara hidup seperti Rasul Paulus. Melayani hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dia melayani, dia sadar pelayanan adalah milik Tuhan. Yang ketiga, dia melayani, orientasinya adalah untuk memenangkan banyak jiwa. Yang keempat, dia terus bekerja. Paulus tidak malas, saudara. Tetapi dia terus bekerja. Dia memberi contoh. Dia tidak pernah minta bantuan kepada rekan sepelayanannya. Dia terus bekerja dan bekerja. Artinya apa saudara? Paulus memberikan seluruh hidupnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak perpanjang kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Saya undang seluruh tim PAW untuk maju ke depan. Mari kita berdoa, dan saya rindu sore hari ini saudara renungkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Kita nyanyi. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Mari saudara kita bangkit berdiri. Syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur, pujian dan syukurku padamu, dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, karena anugerah, bukan karena
Saudara, renungkanlah sore hari ini. Engkau dan saya adalah warga kerajaan surga. Biarlah hidup kita seperti Rasul Paulus, di mana dia selalu melayani hanya berpusat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia melayani karena dia mengasihi jiwa-jiwa, dan dia selalu rindu untuk selalu menyenangkan, memenangkan begitu banyak jiwa. Dan Paulus selalu bekerja, saudara, untuk memenuhi seluruh kebutuhan ketika dia melayani. Saudara, janganlah engkau menjadi seteru bagi salib Kristus. Tetapi biarlah sore hari ini engkau sadar, ketika saudara melayani, saudara adalah milik Kristus. Dan biarlah engkau menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini, untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar, dan kami mau terima kebenaran firman-Mu. Kami mau melakukannya Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, supaya ketika Kristus datang, kami kedapatan adalah orang-orang yang setia melakukan apa yang Kau katakan dalam firman-Mu. Kami rindu Tuhan, hidup kami persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya untuk kerinduanmu. Yes, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Inilah doa kami, inilah pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kerinduan kami adalah hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ketika kami menjadi pengikut Kristus, kami harus menyalibkan keinginan daging kami. Kami harus memikul salib dan mengikut Tuhan kemana Tuhan utus kami. Mungkin hari-hari ini, ke depannya kami harus melewati begitu banyak tantangan dan rintangan. Tapi biarlah motivasi kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk memuaskan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami rindu, kami mengikuti ibadah Youth sore hari ini. Kami akan pulang dan
kami akan menerima berkat Tuhan. Mari ya saudara, angkat kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Yud pada sore hari ini. Dan kami rindu, kami pulang dari tempat ini, kami boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat dari Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom semuanya.